Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di Puyang Sebong Channel, selamat datang penonton baru, dan selamat datang penonton setia. Hari ini saya akan menceritakan kisah di tanah Jawa usai bilang adzan gak penting, istri Ustadz berubah jadi ular piton. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Suara aneh menggema di tengah sunyinya waktu maghrib. Bukan suara adzan yang biasa menyelimuti langit dusun Kalipucang, melainkan suara jeritan lirih, lalu dentuman keras dari rumah panggung Ustadz Ahmad. Sesuatu jatuh, berat, seolah tubuh besar membentur lantai kayu tua yang mulai rapuh dimakan usia. Warga yang tengah berjalan menuju masjid sontak berhenti. Pak Kardi, marbot masjid yang sudah sepuh, menghentikan langkahnya. Matanya menatap rumah Ustadz Ahmad yang berdiri tak jauh dari halaman masjid. Ada yang aneh. Ada getaran yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Sampeyan dengar itu, Pak?" tanya Sarman, tetangganya yang ikut mendengar. "Itu dari rumah Pak Ustadz toh?" Jeritan itu kembali terdengar, tapi kali ini bukan sekadar teriakan panik. Ada suara desisan, panjang, dalam, seperti embusan nafas makhluk buas yang tak berasal dari dunia manusia. Pak Kardi tak menunggu lebih lama. Ia berlari tergopoh-gopoh, menyusuri jalan setapak menuju rumah Ustadz Ahmad. Beberapa warga ikut menyusul, sebagian lainnya menahan langkah di pinggir jalan, ragu dan takut. Begitu sampai di depan rumah, Pak Kardi memanggil, "Pak Ustadz, Bu Ningsih, ini saya Pak Kardi." Tak ada jawaban, hanya suara kayu yang berderit seperti terinjak sesuatu yang berat. Pintu rumah tak terkunci. Dengan gemetar, Pak Kardi mendorongnya perlahan. Di dalam, gelap, lampu padam. Tapi terlihat jelas Ustadz Ahmad terduduk lemas di sudut ruangan. Tubuhnya gemetar hebat, sorot matanya kosong, bajunya kusut, sebagian sobek, seolah baru saja berkelahi dengan sesuatu yang kuat. "Pak Ustadz." "Astagfirullah, jenengan kenapa?" Pak Kardi mendekat, namun Ustadz Ahmad hanya mengangkat tangannya pelan, menunjuk ke arah ruang tengah yang gelap. Dia bukan manusia lagi, Pak Kardi." Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. "Ningsih, dia berubah, tiba-tiba, seperti ular, tubuhnya besar, dia melata, dan matanya bukan mata manusia." Pak Kardi merinding. Ia melangkah ke ruang tengah. Senter dari HP-nya menyorot lantai kayu yang kini penuh goresan memanjang, licin, seperti bekas tubuh reptil raksasa. Lalu tercium bau amis, menyengat, campuran antara keringat, tanah basah, dan sesuatu yang tak dikenali. Sesuatu yang membuat udara di dalam rumah mendadak berat, menyesakkan dada. Warga yang ikut masuk mulai komat kamit membaca jikir. Salah satu dari mereka melihat ada sesuatu yang mengilat di sudut ruangan, sisik. Besar, panjang, mengkilap di bawah cahaya senter. Namun tak ada tanda-tanda Bu Ningsih, tak ada jasad, tak ada suara, hanya keheningan. Dan satu kenyataan yang perlahan merayap di benak semua yang hadir. Sesuatu yang buruk, sangat buruk, telah terjadi di rumah Ustadz Ahmad. Beberapa hari sebelum malam mengerikan itu, suasana rumah Ustadz Ahmad mulai berubah. Bukan karena masalah ekonomi, bukan pula karena pertengkaran besar, tapi karena sesuatu yang tak terlihat, yang tumbuh dari dalam hati, lalu menjelma menjadi ucapan yang menyakitkan. Bu Ningsih, istri Ustadz Ahmad, dulunya dikenal ramah dan santun. Ia aktif di pengajian ibu-ibu, sering menyumbang makanan untuk anak yatim, dan selalu menemani suaminya ke masjid. Tapi sejak beberapa bulan terakhir sikapnya berubah. Ia sering tampak gelisah setiap menjelang maghrib, kadang termenung di teras, kadang mondar-mandir di dapur sambil menggerutu pelan. "Aku capek, Mas," ucapnya suatu sore saat Ustadz Ahmad bersiap-siap mengumandangkan azan. "Setiap hari maghrib begini, kamu selalu ke masjid, ninggalin aku sendirian. Apa kamu nggak lihat rumah ini butuh perhatian juga?" Ustadz Ahmad menoleh lembut. "Yang paling butuh perhatian itu suara adzan, Ning. Itu panggilan dari langit. Kalau bukan kita yang nyahut, siapa lagi?" Tapi Bu Ningsih tak menjawab.
Ia hanya menghela napas, lalu masuk ke kamar dan membanting pintu. Sejak itu ia semakin sering mengeluh tentang suara azan. Bahkan ia mulai menutup jendela rapat-rapat tiap kali pengeras suara masjid mulai berbunyi. Pernah suatu hari ia menyalakan musik keras-keras saat suaminya sedang azan. "Biar adil," katanya dingin. "Kalau suara azan boleh nyaring, kenapa musik enggak?" Ucapan itu terdengar oleh tetangganya, Bu Watik, yang kebetulan sedang lewat di depan rumah. Ia hanya bisa menggeleng dan beristighfar dalam hati. Kejanggalan makin menjadi. Setiap menjelang maghrib, Bu Ningsih mengeluh dadanya panas, kepalanya berat, dan matanya perih seperti terbakar. Namun ia tetap saja menolak nasihat Ustadz Ahmad. "Azan itu cuma tradisi, nggak penting," katanya pada suatu sore. "Yang penting ibadahnya, suaranya itu loh, bikin kuping sakit." Ustadz Ahmad hanya bisa menunduk, hatinya perih, tapi ia memilih diam. Ia tak ingin membalas, ia hanya memperbanyak doa di sajadah tuanya, berharap Allah membukakan hati istrinya kembali. Namun malam demi malam, amarah Bu Ningsih makin menjadi. Ia tak hanya menghina suara azan, tapi mulai membenci waktu maghrib itu sendiri. Dan tak ada satupun yang menyadari bahwa setiap kalimat yang keluar dari lisannya sedang membangunkan sesuatu yang selama ini tertidur di balik tabir malam. 1 pekan sebelum malam kejadian, rumah Ustadz Ahmad mulai terasa aneh. Suasana maghrib yang biasanya tenang, kini berubah tegang. Angin terasa lebih dingin, suara jangkrik seperti berhenti, dan entah kenapa, aroma amis kerap menyusup dari arah dapur. Sore itu, Ustadz Ahmad pulang dari masjid lebih cepat karena suara adzannya digantikan oleh santri muda. Ia ingin menyempatkan waktu berbincang dengan istrinya, mencoba menenangkan hati Bu Ningsih yang semakin hari makin sulit didekati. Namun baru saja menjejakkan kaki di teras, terdengar jeritan pendek dari dalam rumah. "Astagfirullah!" teriak Bu Ningsih. Ustadz Ahmad langsung berlari masuk, menemui istrinya berdiri pucat di depan dapur. Tangannya gemetar menunjuk ke lantai. "Ada ular asisten besar, barusan melata ke belakang kompor." Ustadz Ahmad buru-buru mengambil sapu lidi. Tapi saat ia mencari ke setiap sudut dapur, tak ada apa-apa. Kosong. Bahkan kolong kompor pun bersih. Hanya ada bekas jejak tipis, seperti sesuatu yang berat telah menyeret tubuhnya di sana. "Itu ular sungguhan, Mas. Aku lihat dengan mataku sendiri. Panjang, sisiknya hitam mengkilap," kata Bu Ningsih sambil memegangi dadanya. Tapi Ustadz Ahmad hanya bisa mengangguk pelan. Ia tidak ingin memancing ketakutan. Malam harinya, Bu Ningsih kembali mengeluh. Kali ini ia mimpi buruk. Katanya, ia berada di hutan gelap, dikejar sosok kakek berjubah putih yang membawa tongkat. Kakek itu menatapnya tajam dan berkata dengan suara berat, "Lidahmu lebih tajam dari racun, apa kau siap menanggung akibatnya?" Bu Ningsih terbangun sambil berteriak, wajahnya pucat. Tapi anehnya, ia justru semakin marah. "Ini gara-gara kamu, Mas," bentaknya. "Gara-gara kamu terus azan, rumah ini jadi kayak tempat jin." Ustadz Ahmad hanya diam. Ia mulai merasa ada sesuatu yang salah, tapi belum tahu apa. Besoknya, saat waktu maghrib tiba, seekor ular kembali muncul. Kali ini ukurannya lebih besar dari sebelumnya. Tubuhnya hitam keperakan, matanya merah kecil berkilat. Ustadz Ahmad langsung mengambil air wudhu dan membaca ayat kursi sambil mengusirnya. Tapi ular itu tidak bergerak cepat seperti hewan biasa. Ia memandangi Ustadz Ahmad sejenak sebelum akhirnya melata pelan dan lenyap ke bawah rumah. Dan sejak malam itu, ular itu datang setiap maghrib. Selalu dari arah dapur, selalu diam, selalu menatap. Hari-hari berikutnya, wajah Bu Ningsih semakin sulit dikenali. Pucat, tatapannya kosong, dan setiap kali suara azan maghrib menggema dari masjid, ia mengerang sambil menutup telinga. "Aku muak," teriaknya pada suatu sore. "Setiap hari, tiap sore, suara itu lagi, dan lagi. Aku benci." Ustadz Ahmad terdiam, hatinya bergetar, sakit. Tak disangkanya, wanita yang selama ini ia cintai dan dampinginya dalam dakwah, kini melontarkan kalimat yang begitu dingin terhadap panggilan langit, tapi ia tetap mencoba bersabar. "Ning, azan itu bukan cuma suara, itu panggilan dari Allah, jangan ucapkan sembarangan."
Namun Bu Ningsih menatapnya tajam. Sorot matanya tak lagi seperti manusia biasa. Sejenak Ustadz Ahmad seperti melihat bias hitam di bola mata istrinya. Ia bergidik tapi mencoba mengabaikannya. "Aku udah bilang kan," suara Bu Ningsih berubah parau, "adzan itu nggak penting. Suara yang cuma bikin gelisah, malah bikin kepala ini pengen meledak." Dan tepat saat kalimat itu terlontar, waktu maghrib baru saja masuk. Suara adzan dari masjid mulai berkumandang, menyayat udara dusun. Tapi kali ini terdengar samar-samar seperti tertahan oleh sesuatu. Di rumah Ustadz Ahmad, lampu tiba-tiba berkedip, lantai bergetar pelan, udara mendadak panas menusuk tengkuk dan tenggorokan. Tiba-tiba Bu Ningsih memegangi perutnya. "Panas, panas!" teriaknya sambil berlari ke arah dapur. Ia menabrak kursi, menjatuhkan kendi air, lalu ambruk tepat di dekat kompor. Ustadz Ahmad berlari mengejar, tapi saat mendekati istrinya, ia terhenti. Tubuh Bu Ningsih mulai menggeliat, kaki dan tangannya kaku, lalu melengkung perlahan. Dari ujung jari kakinya, sisik kehitaman mulai muncul, menyebar cepat ke seluruh tubuhnya. "Ningsih, astagfirullah!" Ustadz Ahmad berteriak. Namun istrinya mengangkat wajahnya perlahan, matanya berubah, merah menyala, dan lidahnya terjulur, bercabang. Dengan gemetar, Ustadz Ahmad mundur. Di hadapannya, wanita yang ia nikahi bertahun-tahun lalu, kini mulai berubah wujud. Tubuhnya melata, membesar, memanjang, memecah kain daster dan membelah kulit manusia yang tak sanggup lagi menahan kutukan dari langit. Desisan panjang terdengar, ruangan gelap, dan hanya satu kalimat yang terus bergema di telinga Ustadz Ahmad. Kalimat yang melawan adzan, kalimat yang membuka pintu kemarahan dari dunia yang tak kasat mata. Malam itu, rumah Ustadz Ahmad berubah menjadi tempat paling mengerikan di Dusun Kalipucang. Warga yang awalnya hanya mendengar jeritan, kini menyaksikan sendiri kengerian yang tak pernah terbayangkan. Dari balik pintu terbuka, mereka melihat Ustadz Ahmad terduduk gemetar, wajahnya seperti habis melihat kiamat. "Pak Ustadz, jenengan kenapa?" tanya Pak Kardi pelan, mencoba masuk dengan hati-hati. Ustadz Ahmad tak menjawab, bibirnya komat kamit, matanya menatap kosong ke arah ruang tengah. Senter dari HP warga yang lain menyorot ruangan, dan di sana hanya ada lantai yang porak-poranda. Karpet tergulung, piring pecah berserakan, dan meja kayu rebah ke samping. Namun yang membuat semua orang terpaku adalah bekas. Bekas tubuh besar yang melata, membentuk garis melengkung tebal dan licin, seperti sesuatu yang baru saja berubah dari wujud manusia menjadi hewan. Di sudut ruangan ditemukan sobekan kain daster, ada darah, sedikit, tapi cukup untuk membuat satu desa jatuh dalam ketakutan. Bu Ningsih menghilang, tak ada jasad, tak ada jejak kaki, hanya sisa-sisa sisik hitam yang menempel di lantai, berkilau di bawah sorotan cahaya. "Pak Ustadz, apa ini? Apa benar Bu Ningsih berubah jadi ular?" Suara Pak Kardi tercekat. Dengan suara pelan dan berat, Ustadz Ahmad menjawab, "Aku tak tahu Pak Kardi, aku tak tahu lagi siapa dia. Aku hanya tahu, dia pernah mengatakan sesuatu yang tak seharusnya diucapkan, dan sejak malam itu, dia bukan lagi manusia." Tangis lirih mulai terdengar dari warga. Beberapa ibu-ibu mulai membaca ayat kursi, sebagian memegangi anak-anak mereka. Udara di dalam rumah makin dingin, dan bau amis itu makin tajam. Tiba-tiba, dari bawah lantai rumah yang berlubang, terdengar suara kayu berderit. Krek! Semua mata menatap ke bawah. Sorot senter diarahkan ke sela-sela papan lantai. Ada sesuatu yang bergerak di bawah sana. Panjang, hitam, bergerak pelan, melata di balik gelapnya kolong rumah. "Ular! Itu ularnya!" Salah satu warga berteriak. Tapi ular itu bukan sembarang ular. Matanya menatap ke atas, merah, seolah mengamati siapa yang melihatnya. Lalu perlahan, ia mundur, masuk ke dalam lubang tanah dan menghilang ke arah belakang rumah. Dan yang lebih mengejutkan lagi, bekas telapak tangan manusia masih tertinggal di lantai, tepat di tempat Bu Ningsih terakhir kali bersujud. Namun bukan tangan utuh, melainkan setengah melebur, bercampur dengan sisik keras. Pagi yang sepi menyambut hari berikutnya.
Matahari yang terbit dengan pelan seakan tak mampu mengusir ketakutan yang menggantung di udara dusun Kalipucang. Semua terasa menyesakkan, seperti ada sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang meresap di setiap pori tanah dan rumah. Ustadz Ahmad duduk termenung di teras rumahnya. Wajahnya tampak hampa, matanya memandang kosong ke arah langit yang membiru. Ia sudah mencoba untuk memahami, mencoba untuk berdamai dengan kenyataan, meski hatinya penuh luka. Istrinya, Bu Ningsih, yang dulu ia kenal, kini telah berubah menjadi sesuatu yang tak bisa ia sebutkan lagi. Sejak malam itu, Bu Ningsih tidak pernah kembali. Tak ada yang tahu kemana perginya dan tak ada yang berani mencarinya. Warga hanya berbisik-bisik tentang kemungkinan besar Bu Ningsih kini telah disesatkan oleh sesuatu yang lebih gelap dari sekadar kebencian terhadap azan. "Pak Ustadz, apakah jenengan sudah ikhlas?" tanya Pak Kardi dengan suara rendah saat dia mendekat. Ustadz Ahmad menoleh pelan, menggigit bibirnya. "Aku tak tahu, Pak Kardi. Aku sudah banyak berdoa, tapi..." Ketika seorang istri mengutuk waktu maghrib, melawan azan, dan menganggapnya tak penting, apa yang bisa saya lakukan? Pak Kardi tidak tahu harus berkata apa. Hatinya teriris melihat Ustadz Ahmad yang semakin kurus, matanya yang sayu. Tapi saat itu, suara azan maghrib kembali menggema, menembus kesunyian pagi. "Subhanallah." Pak Kardi mengucapkan kalimat itu dengan hati-hati, tapi di dalam hatinya ia juga merasakan ketegangan, seolah ada sesuatu yang menyelimuti desa itu. Ketika azan mulai terdengar, tiba-tiba angin bertiup kencang, tanah di bawah kaki mereka bergetar, udara menjadi dingin, dan di kejauhan terdengar suara desisan yang sangat keras. Semua warga yang ada di sekitar rumah Ustadz Ahmad mulai merasa ada yang aneh. Beberapa dari mereka menatap satu sama lain dengan rasa takut. Tetapi Ustadz Ahmad tetap duduk di sana, diam, menatap tanah, mencoba menerima kenyataan yang pahit. Suara desisan semakin keras. Kini bukan hanya dari satu arah, tapi datang dari semua penjuru desa. Seakan makhluk besar yang tersembunyi di dalam tanah, siap menyemburkan amarahnya. Ini bukan ular biasa." Pak Kardi berbisik, seraya memegang tangan Ustadz Ahmad. Di depan mereka, tanah mulai mengeluarkan sesuatu, bukan lagi ular biasa, tapi sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang memanjang, bersisik, dengan mata merah menyala, yang perlahan-lahan muncul dari bawah tanah, menembus permukaan dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Warga yang melihat itu mulai mundur, ketakutan. Ustadz Ahmad menatap makhluk itu dengan tatapan kosong, sementara hati kecilnya merasakan penyesalan yang mendalam. Dia tahu, dia tak akan bisa mengembalikan Bu Ningsih, tak akan ada yang bisa mengubah takdir yang sudah tertulis. Di saat yang bersamaan, dari dalam tubuh makhluk itu terdengar suara perempuan yang familiar. Suara itu, suara Bu Ningsih, namun dalam nada yang penuh dengan kesakitan dan kebencian. Aku tak akan pernah kembali, Mas. Kau sudah terlambat. Azan itu sudah mengutukku." Suara Bu Ningsih terdengar semakin mengerikan. Suara itu bukan lagi suara lembut yang pernah dikenal Ustadz Ahmad. Sekarang suara itu berat dan menyeramkan, penuh kebencian, seolah sudah terjangkit oleh sesuatu yang lebih jahat dari sekadar dunia manusia. Setiap kata yang terucap semakin menambah kengerian yang menguasai dusun Kalipucang. "Aku tidak bisa kembali, Mas. Azan itu membuatku terperangkap di sini, di tubuh ini." Suara itu terus bergema, terdistorsi oleh desisan ular yang semakin keras. Warga yang mendengar itu langsung panik. Mereka berlari menghindar, bersembunyi di balik rumah atau pepohonan. Semua takut akan apa yang terjadi. Bahkan beberapa ibu mulai menangis, memeluk anak-anak mereka yang masih terlalu muda untuk memahami apa yang sedang berlangsung. Ustadz Ahmad masih duduk terpaku di tempatnya. Hatinya seperti hancur melihat sosok yang dulunya ia cintai, kini berubah menjadi makhluk yang mengerikan. Tubuh Bu Ningsih kini sepenuhnya berubah menjadi ular piton raksasa, dengan sisik kehitaman mengkilap yang berkilau di bawah sinar matahari terbenam. Matanya merah menyala, memancarkan api kemarahan yang tak terlukiskan. Aku benci azan, benci panggilan itu." Bu Ningsih, atau apapun itu sekarang, berkata dengan suara serak, menggema di seantero desa. Ustadz Ahmad perlahan berdiri.
Air matanya mengalir, namun ia tetap berusaha untuk tidak menunjukkan kelemahannya di depan warga. "Ning, mengapa engkau tega melakukan ini?" kata Ustadz Ahmad dengan suara tercekat. Tapi yang menjawabnya bukanlah Bu Ningsih lagi. Makhluk itu yang sekarang sepenuhnya berubah menjadi ular, mendesis keras. Tubuhnya menggeliat, melilit pohon-pohon dan tiang rumah, menghancurkan semuanya di jalannya. Tiba-tiba, sebuah suara muncul, bukan dari tubuh ular itu, melainkan dari dalam hati Ustadz Ahmad. "Ini bukan salahmu, Ustadz. Ini adalah ujian dari Allah. Berikan ampunan dan terimalah takdir ini. Tak ada yang bisa mengubah takdir yang sudah tertulis." Suara itu datang begitu jelas, seolah berasal dari langit. Ustadz Ahmad terdiam. Ia menatap langit senja yang mulai menghitam. Ia tak bisa lagi berbuat banyak. Ia tahu inilah akibat dari sebuah kalimat yang salah diucapkan oleh seorang hamba. Semakin lama, ular piton itu mulai mundur perlahan, menjauh dari rumah Ustadz Ahmad. Warga yang melihat itu mulai mundur, ketakutan. Ustadz Ahmad menatap makhluk itu dengan tatapan kosong, sementara hati kecilnya merasakan penyesalan yang mendalam. Dia tahu, dia tak akan bisa mengembalikan Bu Ningsih. Tak akan ada yang bisa mengubah takdir yang sudah tertulis. Di saat yang bersamaan, dari dalam tubuh makhluk itu, terdengar suara perempuan yang familiar. Suara itu, suara Bu Ningsih, namun dalam nada yang penuh dengan kesakitan dan kebencian. Aku tak akan pernah kembali, Mas. Kau sudah terlambat. Adzan itu sudah mengutukku." Makhluk itu mulai melaju ke arah hutan, semakin menjauh. Namun sebelum menghilang ke dalam gelapnya malam, ular piton itu berhenti sesaat, menoleh ke belakang, dan desisan terakhir yang menggema melibatkan semua yang ada di sana. "Selamat tinggal, suamiku. Selamat tinggal, Adzan. Selamat tinggal, dunia manusia." Suara Bu Ningsih menghilang bersamaan dengan tubuh ular yang membesar, melesat ke dalam hutan. Dan saat itu juga desa Kalipucang kembali dalam keheningan. Hanya tinggal sisa-sisa dari kutukan yang telah berlalu. Ustadz Ahmad menatap kosong ke arah hutan yang gelap. Hatinya hancur. Tidak hanya kehilangan istrinya, tapi juga kepercayaan pada kekuatan yang lebih besar. Namun dalam hatinya, ia tahu ia harus menerima kenyataan ini sebagai takdir yang sudah digariskan. Apa yang telah terjadi adalah akibat dari sebuah kalimat yang menantang kehendak Allah, dan itu membawa kutukan yang tak bisa ditarik kembali. Namun di dalam hening yang tersisa, ada satu hal yang masih berbisik di hatinya. Satu pesan yang tak pernah bisa dilupakan. Tak ada kata yang lebih kuat selain taubat, dan hanya taubat yang bisa memulihkan hati yang terluka. Tapi untuk Bu Ningsih sudah terlambat.